dan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu fillah, alhamdulillah di sore ini kita kembali bertemu dalam majelis kita, yaitu kajian tentang hadis, ya, bagaimana hadis dari Ibnu Abbas, dan ini masih menyambung dari kajian kita, ya, kajian tentang sebab-sebab pertolongan Allah, halaman yang ke 64, ya. Ya, baik. Di antara perkara-perkara yang besar yang wajib dipelihara kemarin tentang sholat, ya, tentang menjaga sholat. Nah, yang kedua yaitu menjaga sumpah, ya. Sumpah, banyak manusia yang terjerumus di dalamnya, ya, dan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui implikasi yang ditimbulkannya, sehingga ia tidak memelihara dari sumpah itu dan tidak memegangnya dengan teguh. Karena itu kita jangan asal-asalan kalau bersumpah. Sumpah demi, ya, sumpah ini dan sumpah itu misalnya. Walaupun demi Allah, tapi tujuannya bukan yang baik menurut agama, tujuannya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak akan diterima sumpahnya. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran, panjang, ya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kafaratnya adalah diantaranya memberi makan 10 orang miskin, ya. 10 orang miskin, ya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Apa ngasih makannya? Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, ya. Jadi tergantung kebiasaan, ya. Kebiasaannya makan nasi, ya makan nasi gitu, berarti yang dikasihnya, ya. Itu kebiasaannya makan sampe, berarti sampe. Atau kebiasaannya sagu, berarti sagu, ya, dan seterusnya. Roti, ya, kalau kebiasaannya roti, ya, itu. Nah, itu tentang memberi makannya. Atau memberi pakaian kepada yang merdeka. Jadi memberi pakaian kepada mereka, maksudnya, ya. Memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Jadi bisa, yaitu memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan seorang budak.
Barang siapa yang tidak sanggup melakukan itu, maka kafaratnya yang paling gampang saum 3 hari. Dalika kafaratu aimanikum idza khalaftum wahfadu aimanakum ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Jadi kalau ada pelanggaran itu adalah sumpahnya di kafarat ya. Harus supaya menghapus dosa itu, maka sumpah itu ya melaksanakan konsekuensinya ya. Jadi dilaksanakan konsekuensi ketika melanggar sumpah. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 89. Nah, itu diantaranya sumpah ya. Tapi saya nggak akan menjelaskan panjang karena kalau masalah sumpah itu panjang ya. Di kitab apa itu Asy-Syaukani, kitab apa namanya? Ya itu yang karya Imam Asy-Syaukani ya. Ad-Durarul Bahiyah namanya. Ad-Durarul Bahiyah. Nah, itu nama kitab yang dirujuk. Salah satunya ada menerangkan tentang sumpah. Nah, itu nanti saja ya. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga. Demikian pula termasuk memelihara Allah, yaitu memelihara pendengaran, penglihatan, dan lisan dari segala yang diharamkan Allah. Karena itu Allah firman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Jadi jaga perkataan kita, pendengaran kita, lisan kita, penglihatan kita, karena setiap perbuatan itu kita dipertanggungjawabkan. Ketika kita tidak tahu ilmunya, maka lebih baik bertanya kepada yang lebih ahli ya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Tanyakanlah kepada ahli ilmu ya gitu. Gitu. Bertanya tentang biologi, tanyakan kepada ahli biologi. Tentang tulang, tanyakan kepada ahli tulang. Begitu juga tentang agama ya. Tanyakan kepada ahli agama. Gitu. Jangan tanyakan kepada dokter ya. Dokter yang belum tentu ngerti tentang agama ya, gitu. Nah, ini. Atau tanyakan kepada supir angkot ya. Ya, kadang-kadang karena dia nggak tahu, siapa saja tujuh buat bertanya, itu ya salah juga ya. Akhirnya ia minta ke supir angkot menanyakan, ya tahu tentang apa ya supir angkot ya, gitu. Ya itu ya. Karena ada saja ya yang seperti itu. Dan di antara hal yang terbesar yang harus dipelihara lisan dan kemaluan. Nabi bersabda, "Man hafizoma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah." Barang siapa yang memelihara suatu yang berada di antara dua tulang dagu, apa itu? Lisan ya, mulut. Dan sesuatu yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, niscaya ia masuk surga. Karena itu Allah memerintahkan untuk memelihara kemaluan dan memberikan pujian kepada orang yang memeliharanya. Dia berfirman, "Qul lil mu'minina
yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalakum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 30. Nah, itu diantaranya juga banyak lagi ya. Begitu juga perempuan ya, jaga pandangan ya. Jadi sanesah laki hungkulnya, tapi perempuan juga ya. Qul lil mu'minati yaguddu min absarihinna gitu. Jadi beda saeutiknya, beda domir gitu ya. Lamun cek nu ngarti bahasa Arab mah nya. Beda domir. Ini mah absarihim kalau laki-laki, kalau perempuan absarihinna gitu. Ya gitulah. Jadi beda sedikit ya. Wa qul lil mu'minati yagdudna gitu. Kalau perempuan yagdudna min absarihinna wa yahfazu furujahunna. Nah gitu. Karena apa? Yang paling banyak itu terbawa zina itu kebanyakan perempuan ya. Iya. Ya walaupun laki-laki juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang tertahan gitu. Kadang-kadang tertahan. Ya, walaupun sekali berustad juga ya. Ya itulah, apalagi zaman sekarang gitu ya. Nah itu. Ada pesantren itu ya. Tapi masih ada ikhtilatnya itu. Ada di kita itu masih banyak bermasalah gitu ya. Nah ini memang yang harus kita hindari ya. Supaya tentunya mengingatkan pada saudara kita akan bahayanya zina mata dan juga zina hati ketika belum waktunya dilampiaskan kepada yang salah gitu. Dan seterusnya ya. Banyak yang harus dijaga ya gitu. Termasuk juga nanti tentang keturunan ya. Nah, itu nanti ya. Masih panjang. Dan sabdanya setelah ihfadillaha yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya, siapa yang menjaga hukum-hukum Allah dan memperhatikan hak-haknya, maka Allah akan menjaganya. Karena balasan itu tergantung dari jenis amalan. Karena itulah penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua macam, yaitu penjagaan terhadapnya di dalam maslahat duniawi seperti badan, anak, ya, keluarga dan hartanya. Firman Allah, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang silih berganti, yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak akan bisa yang menolaknya, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum ya, wa ma lahum min dunihi miwal. Sekali-kali tidak ada perlindung bagi mereka selain Allah, selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yaitu Ibnu Abbas mengatakan, mereka adalah para malaikat Allah
yang memeliharanya berdasarkan perintah Allah. Apabila telah datang qadar dari Allah, maka mereka berlalu untuk meninggalkannya. Jadi silih berganti ya, malaikat itu menjaga seorang hamba. Mujahid berkata, tidak seorang hamba pun melainkan baginya ada dua malaikat yang menjaganya di saat tidur dan di saat bangun dari gangguan jin, manusia dan binatang. Jadi dilindungi dia itu ya. Fisiknya, jiwa, hartanya, keluarganya demikian. Ya, kita bangun kan pasti sama ya. Keluarga kita sama ya gitu. Makanya itu nikmat ya. Nikmat. Pernah nggak bangun tiba-tiba hartanya nggak ada ya. Jadi bukan dibawa tuyulnya, nggak ada tuyul itu ya. Di dalam Islam tidak ada yang namanya tuyul ya. Gitu. Pernah nggak? Iya. Nah itu nikmat ya. Ketika bangun hartanya masih ada, keluarga masih ada, itu nikmat. Anaknya, ayahnya masih ada, sama-sama ya. Nah, itu adalah nikmat gitu. Karena itulah maka ada sesuatu pun yang mendatanginya kecuali ia malaikat berkata mundur, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah padanya, maka ia akan menimpanya. Karena itulah barang siapa yang menjaga Allah di masa muda dan kuatnya, nah ini ya buat para pemudanya. Jadi sanes mikiran kolotnya, pakai aplikasi apa itu yang baru face up-nya, naonan gitulah, merubah ciptaan Allahnya. Ulah lah syirik itu mah. Syirik, Pak. Kan ngaramal namanya ge. Ngaramal, Pak. Ya. Karena kan face up itu aplikasi yang meramal masa tua. Artinya kalau dipakai syirik gitu. Atuh bahayanya boga amal kemudian terus umroh nantinya haji lah. Nah, jadi nggak usah dipakailah aplikasi apaan gitunya macam-macam wae tanu pemuda gitu. Pakai face up kayak naon gitulah. Karena itu beruntung saya juga ya pakai HP jadul gitu ya. Luar biasa. Yang penting Android lah. Jadi kembali ke tema ya. Jadi pikirkan masa muda dan kuatnya. Karena itu Allah pasti akan menjaganya di saat tua dan lemahnya, kekuatannya, serta memberikan kenikmatan kepadanya dengan pendengaran, penglihatan, daya kekuatan dan akalnya. Karena itu sebagian ulama ada yang sudah melewati usia ratusan tahun, tuh luar biasa ratusan tahun ya, dan masih menikmati kekuatan dan akalnya. Pada suatu hari ia melompat dengan lompatan yang kuat tuh. 100 tahun lompatan kuatnya. Di kita mah 60 tahun aja geus kumaha gitu loncatnya. Nah, gitu ya. Karena itulah maka ia dicela orang karena hal itu. Lalu ia menjawab, "Ini adalah anggota tubuh yang kami pelihara dari perbuatan maksiat di masa muda, maka Allah menjaganya untuk kami di masa tua." Atau nanti juga tentang keturunannya. Bagaimana Allah menjaga keturunannya? Seperti contohnya Sa'id Ibnul Musayyab ya. Bagaimana keturunannya itu adalah orang-orang yang soleh gitu. Nah itu nanti kisah dari Sa'id Ibnul Musayyab kita lihat di kajian berikutnya. Barakallahu li wa lakum. Itu saja ya yang bisa disampaikan. Hari Selasa nanti kita lanjut lagi tentang kajian manhaj salaf ya, akidah salaf, yaitu sumber dari akidah salaf. Ya. Baik ya. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.